Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian. Nah, apa tujuan diadakannya penilaian? Yang pertama, untuk merefleksikan tujuan dari silabus. Yang kedua, merefleksikan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga, mampu memperoleh dan memberikan informasi ataupun ide-ide. Nah, kemudian, apa sih pentingnya penilaian kepada murid? Yang pertama, untuk terus memantau kemampuan dan kebutuhan siswa. Lalu untuk meningkatkan penguasaan, tentunya penguasaan materi ya. Lalu untuk memberikan umpan balik atau feedback. Kemudian kita juga dapat membuat rencana kegiatan tindak lanjut atau kegiatan-kegiatan yang akan kita rancang untuk ke depannya. Kemudian, tujuan penilaian untuk siswa, mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, mengukur kemajuan pribadinya, untuk mengidentifikasi kapabilitas, kemudian merangsang pencapaian yang lebih tinggi tentunya. Nah, tujuan penilaian untuk guru, mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dari murid, mengetahui keefektifan pengajaran untuk membuat penyesuaian. Ini yang ketiga, pantau kemajuan siswa untuk tujuan pelaporan atau membuat hasil laporan dan tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian, dapat mengatur rehabilitasi, penguatan, dan pengayaan atau remedial. Ini ada beberapa prinsip penilaian yang baik. Yang pertama ada keabsahan, kedua dapat dipercaya, kemudian yang ketiga objektivitas, administratif, efektivitas, positif, dan konstruktif. Nah, penjelasannya, keabsahan ini mengacu pada tujuan dan dapat mengukur materi yang dievaluasi dan bukan materi-materi lain yang tidak ada hubungannya dengan silabus. Nah, materi dan tujuan penilaian ini harus sejalan dengan silabus. Kemudian dapat dipercaya, ini mengacu pada konsistensi dan mencerminkan kemampuan siswa serta tidak mengandung unsur diskriminasi, baik dari segi jenis kelamin, budaya, maupun ras. Nah, ini adalah prinsip yang baik. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah objektivitas. Penilaiannya tidak dipengaruhi oleh faktor lain, ya, seperti jenis kelamin, ras, tingkat, latar belakang sosial ekonomi. Kemudian prinsip lainnya adalah administratif, mengacu pada kelancaran administrasi tes yang mencakup faktor biaya, waktu, dan energi. Kemudian prinsip selanjutnya ada efektivitas. Ini mengacu pada penilaian kemampuan yang dapat membedakan tingkat prestasi siswa. Kemudian prinsip selanjutnya positif dan konstruktif. Penilaian harus mampu mengidentifikasi secara sistematis kekuatan, kelemahan, cara belajar, kebutuhan, minat, sikap, dan upaya siswa. Lalu ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian diagnostik. Kedua, penilaian formatif. Dan yang ketiga ada penilaian summatif. Kita lihat yang pertama, penilaian diagnostik biasanya dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung atau di awal sekolah untuk meninjau minat, gaya belajar, kecenderungan, kemampuan, dan pengetahuan yang ada pada siswa. Penilaian dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau bahkan observasi. Nah, observasi ini pengamatan. Umpan balik atau feedback penilaian dapat membantu guru merancangkan pelajaran. Kemudian, jenis penilaian yang kedua ada penilaian formatif. Penilaian dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sebagai bagian dari proses belajar mengajar.
Asesmen formatif menggabungkan asesmen formal dan informal untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan tindak lanjut. Kemudian jenis penilaian terakhir, penilaian sumatif. Nah, sumatif ini penggabungan atau penjumlahan. Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian di akhir semester ya, di akhir semester atau di akhir tahun. Jadi penilaiannya dijumlahkan dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, seperti itu.